Halo semuanya. Gimana kabar kalian? Baik. Baik dong, orang abis ngunjungin banyak booth harusnya baik ya. Udah ngeborong berapa banyak nih? Banyak tuh. Kayaknya udah pada kecapean juga kalian tadi habis gerak-gerak panas makanya di sini gitu. Bener-bener, tapi jangan capek dulu karena abis ini kita ada sesi selanjutnya, yaitu dimana adalah sesi puncak. Bener banget. Dan kita bakal ngobrol langsung dengan seseorang yang mungkin kalian udah kenal, kalian sering lihat mungkin di podcast, di medsos, ataupun juga mungkin lewat buku yang pernah ia tulis. Dia ini dikenal sebagai entrepreneur, podcaster, content creator, dan penulis buku You Do You. Ada yang siapa tahu pernah baca nih bukunya? Dan pernah lihat tadi di lantai 2. Ada yang udah beli? Namun, sekarang kita akan langsung ngobrol dengan orangnya biar tanpa basa-basi lagi. Bener banget. Karena itu mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Kak Kak Alexandro Ruby. Halo. Ulang lagi. Drago. Ulang lagi ceritanya perkenalan. Oh, perkenalan doang. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini Kak, aman? Kabarnya agak sedih ya. Spurs kalah nih 2-0 lawan Knicks. Aduh, Tapi saya tetap percaya. Spurs itu suka ngefur. Ya. jadi sebenarnya jago gitu ya? Sebenarnya jago. Oh, Jadi oke. kasih happy dikit dulu lah. Strategi. Kesian Knicks sudah kelamaan gak pernah ngerasain kan. Aduh, oke. Kita mah tahun 90-an 2000 masih pernah ngerasain. Jadi kasih dulu. Kalau aku But anyway, Spurs in 7. Tadi Gimana? kakak perjalanan ke sini lancar? Lancar banget. Oh, nggak macet ya? Aku tadi habis acara nobar sama NBA. Jadi sekalian ya, dengar-dengar di sini banyak jagoan juga nih di DBL. Yeah. Jago banget. suaranya mana nih? Ya, Kita mau langsung mulai pertanyaan pertama Let's go. aja. Kita langsung mulai aja kali ya. Boleh. Nah, Kak Ruby, tema kita kan hari ini from passion to action. Nah, Yes. kalau menurut Kak Ruby sendiri, apa sih makna sebenarnya dari passion itu? Dan sepenting apa passion buat anak-anak muda kayak kita dari kelas 7 sampai kelas 11? tadi sebelum masuk ke panggung, aku menginterogasi mereka berdua. Kita deg-degan, kita sampai kayak, aduh gimana nih? Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira Renata ini paling suka atau quote unquote passionnya apa? Ada yuk, temannya kamu di mana temannya kamu? Temannya Renata? Oke, saya mau nanya di sini, siapa di sini yang temannya Renata? Sekelas. Ada, oke. Ada, oke. Sebentar. Menurut kalian, Renata ini, menurut kalian ya, nggak ada benar salah, menurut kalian, Renata ini jagonya di apa? Satu-satu biar kedengeran. Apa? Matematika, oke. Sekarang kita tanya orangnya, kamu sukanya apa? Suka nonton. Sukanya nonton. Mungkin dia nonton pertandingan matematika ya. Enggak dong. Enggak ya. Oke, sekarang yang temennya Draco. Lebih banyak fansnya ya Draco ya? Biasa itu mah. Biasa ya. Oke, menurut teman-teman Draco ini jagonya apa? Enggak, semuanya jago ya? Semuanya jago. Akuntansi. Guru Eko yang bilang, guru ekonomi soalnya. Oh, guru bilang. ekonomi. Oke. Betul. Nah, kenapa aku tanya kayak gitu teman-teman? Waktu kita ngomongin passion, ada 2 cara paling mudah. Pertama adalah kita tanya sama teman-teman kita. Karena seringkali kita punya blind spot. Kita ngerasa jago, orang lain dan kita jago, tapi kitanya kadang gak pede. Kadang kita ngerasa enggak, biasa aja. Kenapa? Karena kita secara natural jago di situ. Sehingga nggak ngerasa kayak jago banget.
Padahal orang lain lihat kita, kalau gue bisa kayak gitu mah, gue udah ngerasa jago banget kali. Gitu. Itu satu, untuk melihat blind spotnya kita. Nah tapi yang hari ini aku mengajak teman-teman adalah ngobrol sama diri sendiri juga, ya, untuk melihat, oh sebenarnya saya tuh sukanya apa ya? Sebenarnya saya tuh secara enggak diminta pun saya curious sama apa ya? Nah saya lebih menghindari kata suka, karena suka itu mungkin emosi yang bisa datang dan pergi, tapi kata curious itu biasanya stays lebih lama. Gitu. Coba kalian kalau saya tanya, apa yang kalian paling curious, rasa ingin tahu yang paling besar, yang gak diminta pun kalian ngulik sendiri itu apa? Tadi jawabanmu apa ya? Mancing. Tuh, mancing. Mancing. Oke, selain memancing keributan ya, apa? Mancing apa yang kamu suka? Ikan dong. Mancing ikan. Mancing ikan. Kirain ada mancing ikan yang spesifik nggak? Di kolam gitu aja. Air tawar, air laut. Air laut. Enggak kepikiran untuk mancing di tengah laut gitu enggak? Kalau itu belum. Itu belum, oke. Mancing, curiosity-nya dia, itu satu hal yang mungkin akan dia bawa terus karena datang dari dalam. Enggak tahu kenapa gue suka ngulik aja gitu. Nah jadi enggak cuma suka tapi curious. Mungkin itu kali ya kalau passion. Aku mau nanya dulu, tadi kan kakak bilang ada tentang blind spot. Yes. Kita harus kayak tanya ke orang lain juga kan. Ya. Kalau semisalkan kita nih sukanya A, tapi kita udah tanya ke banyak teman kita atau orang tua kita juga, katanya kamu nih jago di B deh. Ya. Nah itu tuh gimana? Kita mendingan ngikutin yang mana? Oke. Teman-teman, saya izin untuk tampilin slide ya. Boleh? Nah ini slide-nya menurut saya akan ngebantu teman-teman untuk lebih paham. Oke, sedikit cerita. Ini cara saya untuk akhirnya bisa ketemu, oh ini passion saya. Ada yang bisa tebak saya yang mana? Oh ya udah dikasih lingkaran ya udah pasti ya. Iya, itulah saya, bukan orang yang paling tinggi di kelas, bukan orang yang paling pinter, bukan orang yang paling unik, ya. Average. Kebanyakan dari kita kan gitu ya. Ya, kebanyakan dari kita nggak kayak Renata dan Draco nih, yang kalau ditanya sama temannya semuanya bisa gitu, right? Nah, seiring berjalannya waktu teman-teman, saya akhirnya menemukan passion itu pelan-pelan, ya. Nah, saya ngambil ini kerjaan pertama saya setelah lulus kuliah, ya. Ada yang tahu ini apa? Suka lihat tuh di depan lagi deh sekarang tuh ekskavator, bulldozer, crane. Itu saya jualannya ini teman-teman, kerjaan pertama saya. Saya turun ke lapangan sampai saya belajar bisa gali lubang, tutup lubang ya pakai ekskavator. Ini kalau ada ekskavator sekarang saya bisa praktekin sih. Sayang ini videonya nggak bisa jalan karena PDF. Next, saya juga dulu merasa diri saya introvert banget. Tapi ternyata melabeli diri dengan kata introvert, terus merasa introvert terus, tidak sepenuhnya bagus juga. Malah bikin kita jadi gak berkembang. Ya justru walaupun saya introvert, saya berpikir gimana caranya saya tetap bisa jualan kayak orang lain. Nah akhirnya saya juga bisa jualan lumayan, barang senilai $3 juta. Caranya bagaimana? Di sini ada yang merasa introvert gak? Yang merasa introvert? Biasanya duduknya paling belakang tuh emang sendiri tuh introvert semua tuh ya. Kerjanya mojok aja ya. Kalau bisa jangan dipanggil gitu. Ada lagi yang introvert? Ada ya? Oke, I feel you. Iya. Emang introvert tuh sukanya nyender ya. Cari senderan hidup. Oke, cukup. Siapa di sini yang introvert terus langsung ngerasa, aduh kayaknya gue gak cocok jadi pemimpin, gue kayaknya gak cocok manggung, aduh kayaknya gue gak pas. Ada ya? Saya juga dulu ngerasa gitu. Tapi ternyata introvert itu bisa jadi kelebihan loh. Introvert itu bisa jadi kelebihan. Dalam kasus saya jualan, semua sales yang lain tuh ekstrovert semua. Akhirnya saya cari game yang mereka gak bisa main. Gamenya apa? Saya mencoba untuk menjadikan nama saya muncul di halaman pertama Google.
dengan pakai SEO. Nanti teman-teman bisa cari sendiri SEO apa ya. Ah, hasilnya ini teman-teman. Kalau sampai sekarang teman-teman mau ngetes, bisa cari kata kunci Crane X Jepang. Nanti di bagian pencarian gambar akan muncul muka saya, akan muncul gambar saya yang ini dan nomor telepon saya yang sudah tidak aktif 10 tahun yang lalu. Tapi masih muncul di halaman pertama Google sampai hari ini. Itulah cara saya untuk bilang, walaupun saya introvert, nelponin orang tuh capek, habis energi, saya mau pakai cara lain. Bukan saya yang nelponin orang yang telepon saya. Ketika mereka cari di Google, saya muncul duluan, selesai. Nah jadi teman-teman, kalau kembali ke tadi pertanyaannya, what was the question again? Kalau misalkan kita menganggap kita ini Mana suka, yang jadi? kita suka A tapi karena blind spot tadi kita tanya teman kita, dia menganggap kita tuh enggak ini, kita tuh yang B. Betul. Nah, kita yang harus lihat ke dalam teman-teman. Karena pada akhirnya yang ngambil keputusan untuk menjalani hidup kita siapa? Kita sendiri. Kamu gak mau kan nanti 10 tahun dari sekarang bilang ke mama kamu, gara-gara mama sih. Dulu nyuruh saya begini, sekarang saya begini. Betul? Right? Nah, jadi kita terima semua masukan, tapi pada akhirnya kita yang coba untuk menjalani pelan-pelan, kita lihat mana yang paling cocok sama kita. Kira-kira gitu. Berarti semuanya itu balik lagi ke diri kita sendiri ya. Betul. Nah, kalau kita nih ada suka A, B, C, D, banyak nih yang kita Ya. suka. Gimana sih cara kita tahu, oh this is the one, ini passion aku. Padahal sebelumnya kita suka banyak. Gimana tuh? Oke, ini seru banget. Aku boleh turun nggak? Boleh ya? Oke. Saya mau cari mangsa dulu deh. Iya. Aduh. Yang kelas 12. Oh nggak ada, udah lulus ya? Ya udah kelas 11 ya, 11. Biar masih ada waktu 11. 11 mana 11? Sini ya? Banyak ya 11. Oke. Sekarang teman-teman di sini 11 ya. Dalam hitungan 3, tunjuk teman kalian yang paling pinter. 1, 2, 3. Itu ya. Oke. Oke. Yes. Tenang. Namanya siapa? Steve ya? Steve. Oke Steve, kita ngobrol. Ya. Tenang. Nggak ke depan kok, di sini aja, di sini ya. Oke. Sambil slide-nya boleh ditampilin yang ikigai, yang 4 lingkaran. Terus next lagi. Sebentar, next dulu. Iya, oke, tahan. Steve, kita sekarang di layar nih ada 4 hal yang perlu kita cek. Pertama adalah apa yang kamu suka, apa yang kamu jago, apa yang kira-kira dunia butuh, dan apa yang ada duitnya. You can be paid for. Apa yang kamu suka sekarang yang kamu? Main drum. Main drum, selain main drum sebutkan 5. Makan, tidur. Ya kalau makan tidur semua suka. Yang lain. Yang produktif gitu, yang bisa diuangkan. Oke. Bultang. Bulu tangkis, oke. Bulu tangkis sama tadi apa? Tangkis, Main drum. Yang produktif apa lagi ya? Catur, oke. Baca buku, oke. BL, biliar. Oke. Oke, sekarang ini ya. Dari 5 itu, kalau lu cuma boleh pilih 1 yang lu kerjain seumur hidup lu, tapi lu dibayar untuk itu, yang mana? Main drum, BL, bulu tangkis, baca buku, sama satu lagi apa? Udah. Pilih yang mana? Main drum. Lu kerjain seumur hidup main drum, selama ada duitnya gak apa-apa? Seumur hidup loh, sampai umur 70 ntar gue minta. Jangan dong jawabnya. Yang sekarang ininya nggak apa-apa, nggak ada benar salah. Tapi yang menurut lo, main drum ya, oke. Berarti sekarang main drum. Oke. Pertanyaan gue sekarang adalah, udah ngecek belum orang kalau main drum dibayar berapa? Berapa? Sekitar sekali show itu bisa 3 juta kalau buat yang profesional. Kalau yang amatir bisa sekitar, ya paling parah nasi kotak.
Oke, jadi range-nya nih antara 3 juta sampai nasi kotak. Oke. Sekarang gue kasih worst case skenario ya. Kalau 5 tahun pertama karir lo ternyata nasi kotak doang, apa yang akan lo lakukan? Biarin, yang penting pengalaman. Yang penting pengalaman. Suatu saat lo akan bisa nyampe ke 3 jutanya. Oke, good. Tepuk tangan dong buat Steve. Oke. Teman-teman sekarang kebayang ya. Coba teman-teman iseng aja nanti setelah sesi ngobrol sama teman baik kalian, ngetes tanya satu sama lain kayak gitu. Enggak untuk langsung dapat jawaban yang oke, gue seumur hidup mau main drum kayak Steve. Tapi dengan pertanyaan yang seperti ini kalian jadi lebih kebayang, oh iya juga ya. Kalau gue makan nasi bungkus terus gimana ya? Gitu. Ya. Kira-kira begitu. Nah, 4 ini bisa jadi pertanyaan awal, Renata. Next question ada lagi? Ada. Kalau diimplementasi dalam kehidupan kakak pribadi nih, gimana perbedaannya sebelum kakak menemukan passion kakak dan setelah? Apakah ada hal-hal yang signifikan baik itu dari mungkin segi lifestyle, relasi ataupun yang lainnya begitu? Oke. Nah, di sini saya saatnya untuk kasih realitanya teman-teman supaya teman-teman knows the reality in life. Karena saya ngeliat ini kayaknya papa mamanya udah mulai kasih kode ya. Jangan gitu, Ko Ruby, ntar nih kalau anak saya minta main drum terus pusing saya. Susah nih, saya mau mereka jadi miliuner. Kayaknya susah jadi miliuner kalau main drum gitu. Kayak gini. This is a story yang menurut gue bikin gue sadar waktu umur 20-an. Boleh balik beberapa slide ke gambarnya pemain tenis. Yes. Kita tahu 2 orang ini, ada yang tahu? Yang main golf siapa namanya? Tiger Woods. Dia udah juara berkali-kali. Sekali menang pertandingan golf, juara 1 tuh hadiahnya $3 juta bisa sampai $5 juta sekali main. Lalu ada sebelahnya teman-teman yang suka main tenis mungkin tahu Roger Federer. Sama kalau dia juara juga hadiahnya jutaan dolar. Tapi gini teman-teman. Ini terutama buat orang tua ya. Buat orang tua ya. Kita tuh sering kali lebih banyak dengar cerita yang kayak Tiger Woods. Kita tahu Tiger Woods apa? Tiger Woods dari umur 3 tahun sudah megang stick golf. Tiger Woods dari umur 3 tahun udah bisa mukul bola golf dengan baik. Umur belasan dia udah ikut kompetisi. Umur 18 dia udah menang championship. Hidupnya garis lurus. Tapi believe it or not, saya tes ke follower saya, 3.000 orang ngambil polling. Saya tanya, siapa dari kalian yang hidupnya lurus, kuliahnya apa, kerjanya apa, segaris lurus? Berapa banyak yang kuliahnya apa, kerjanya totally beda? 70% bilang karirnya, kerjanya apa, kuliahnya apa, gak nyambung. That's the reality. Ya. Nah, tapi ada good news ya teman-teman. 70% yang kayak follower saya, kayak saya juga, kuliahnya apa, kerjanya apa, itu sebenarnya kayak Roger Federer. Kita ngelihat dia sekarang udah jadi champion, tapi yang teman-teman gak tahu adalah dia itu di awal karirnya enggak main tenis. Main badminton, main basket, wrestling bahkan, sepak bola, hampir lebih dari 5 lah jenis cabur tuh dia cobain dulu. Sampai akhirnya dia ketemu waktu usia teenage, ya 15-16, oke, saya pilih tenis. Nah, yang lebih menarik lagi adalah teman-teman, mamanya pelatih tenis. Tapi gak maksain dia dari kecil untuk ngambil tenis. Kenapa? Karena riset membuktikan. Nanti kalau teman-teman punya waktu, ya Pak tadi Steve yang suka baca. Steve suka baca ya, coba baca buku namanya Range. Buku Range itu kasih kita pemahaman bahwa
banyak sekali orang-orang yang justru kayak Roger Federer ngelewatin fase yang namanya sampling. Nyobain beberapa hal dulu, baru akhirnya mereka memutuskan, oh ini, saya milih ini. Research lebih lanjut lagi yang mungkin teman-teman juga bisa baca, ada yang merencanakan untuk nanti sebelum kuliah ngambil gap year. Pernah kepikiran gap year nggak? Enggak. Tahu gap year nggak? Tahu. Ada yang pernah kepikiran ngambil gap year? Sama gap year ya, oke. Gap year itu teman-teman memutuskan untuk oke, saya nggak kuliah dulu, tapi saya ambil waktu 6 bulan sampai 12 bulan untuk explore. Research-nya, nanti teman-teman bisa cari papernya ya, atau tanya aja sama Cloud. Orang-orang yang gap year, nyobain macam-macam hal dulu baru akhirnya memutuskan. Pada akhirnya karir mereka jauh lebih melesat, hidup mereka juga lebih bahagia karena tingkat kecocokannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang buru-buru di awal. Ya. Nah jadi untuk menambahkan, kalau kamu punya banyak hal yang kamu suka, nggak apa-apa banget di-explore. Ya. Nah jawabannya untuk nentuin yang mana ada di kamu. Nah, saya kasih kembali ke yang ikigai. Kembali ke yang ikigai. Kalau saya ngeceknya ke 4 ini. Anggaplah tadi yang main drum. Kalau tadi yang main drum ya, Steve ya. Seandainya Steve suka main drum, kasih rating seberapa suka main drumnya 1 sampai 10. Terus seberapa jago main drumnya, kasih rating 1 sampai 10. 10 tuh udah levelnya pemain drum dunia lah gitu ya. Terus seberapa kita bisa dibayar, bisa hidup dari sini, kasih ratingnya 1 sampai 10. Kemudian seberapa besar dunia butuh. Jangan-jangan dunia udah gak butuh pemain drum lagi, tinggal suruh AI aja, main. Right? Itu realita yang harus kita hadapin. Contoh paling gampang adalah teman-teman masih ingat gak waktu pandemi? That's what happens in your life during the pandemic? Berarti sekitar 5 tahun lalu SMP? Kelas 6 SMP. Kelas 6 ya. Ingat gak waktu itu apa yang terjadi? 98% pesawat itu gak bisa terbang kan? Terus pilot-pilot pada ngapain? Nah itulah yang disebut dengan kadang-kadang pilot udah pasti jago banget dong. Dihargainya tinggi dong. Dunia butuh gak tapi waktu itu? Sayangnya selama 2 tahun dunia gak butuh. Sehingga banyak sekali waktu itu pilot-pilot yang akhirnya mencari sumber penghasilan lain. Gitu. Nah itu juga yang kita perlu ngelihat. Drum gua tuh sekarang masih dibutuhkan gak? Drumnya di bagian apa? Drumnya di musisi jazz kah, main di cafe kah, saya mau masuk ke market wedding kah, saya mau jadi session player yang masuk recording kah, itu banyak banget. Saya mau main musik buat soundtrack film kah. Nah di situ kita cari what the world needs gitu. Kira-kira begitu. Semoga menjawab, tapi kalau pusing tanya lagi aja ayo. Iya, cuman kalau misalnya kita kayak yang tadi Kak Ruby bilang, ya. Yang kuliahnya apa, real world-nya dia apa, nantinya itu kan berarti beda tuh Kak. Ya. Cuman gimana kita tahu bahwa perbedaan ini yang bisa buat kita makin lebih dibandingkan yang sama. Karena kan kadang resikonya lebih tinggi kan sebenarnya kalau kita lihat. Oke, jadi teman-teman di awal karir, nanti sekarang dari usia sekarang sampai nanti mungkin usia 25 sampai 30, bahkan menurut saya sampai 30, yang dilihat itu bukan pekerjaannya. Yang dilihat itu adalah koleksi skillnya teman-teman. Nangkep gak maksud saya? Saya kasih contoh ya, boleh kasih lihat slide-nya lagi, yang ITM. Nah, oke, tadi saya cerita awal karir saya jualan alat berat. Eskavator, bulldozer, crane. Kemudian ujungnya sekarang saya jadi penulis buku, jadi pengusaha, konten kreator. Skill apa yang nyambung sama dulu jual alat berat sama sekarang jadi penulis? Ayo, saya mau tanya ke teman-teman. Saya turun lagi ya. Oke. Kalau teman-teman di sini ada yang jadi sales, tugasnya adalah jualan barang.
Skill apa yang sama antara sales yang jualan barang sama seorang penulis buku? Yang 11 dulu deh, ini kayaknya lebih penting. Yang kelas 7 masih ada 4 tahun buat mikir. Yang kelas 11 bentar lagi kuliah nih. Menurut kalian skill apa yang sama? Kejagoan apa yang sama? Orang yang jualan sama orang yang nulis buku. Ayo coba aja, any answer. Oke, kutodong aja langsung. Yes, kamu kayaknya tadi sangat mantengin banget. Apa menurutmu yang skillnya sama? Sama-sama bisa nyari cara nyelesainnya. Sama-sama mencari cara untuk ngejualnya. Oke, saya tampung. Sekarang yang perempuan, silakan. Ayo dong, bentar lagi harus menghadapi dunia nyata. Dunia nyata kamu akan sering ketemu kayak gini, tiba-tiba ditodong. Harus jawaban. Oh dia tahu jawabannya ya? Oke. Dia tahu jawabannya ya? Enggak, tetap kamu. Anything yang kamu rasa, anggap aja kayak permainan mencari kesamaan. Apa kesamaan antara penulis sama orang yang jualan? Sama-sama berusaha. Oke. Terima kasih untuk usahanya ya, bagus. Terima kasih untuk saya. Oke, kamu. Apa yang menurut kamu sama? Gini. Jangan panik. Lihat orang yang jualan, proses dia jualan dia mesti ngapain? Menawarkan barang. Habis menawarkan barang dia ngapain? Kalau orangnya menolak dia mesti ngapain? Meyakinkan orangnya. Sekarang saya tanya kamu, kalau orang nulis buku, apakah orang langsung beli bukunya? Terus gimana caranya supaya orang beli bukunya? Promosi harus ngeliat kayak sinopsisnya, sama nggak? Ada kesamaan nggak di sana? Oke, kesamaannya di mana sekarang? Kamu yang simpulkan. Sama-sama mencoba untuk meyakinkan pembeli gitu mungkin. Exactly, tepuk tangan dong. Namanya siapa? Hah? Vincent, tepuk tangan buat Vincent lagi. Terima kasih. Kenapa saya banyak turun dan bertanya? Karena saya yakin banget teman-teman semua tuh tahu jawabannya. Tapi belum pernah ada orang yang asking the right questions ke kalian. Jadi tugas saya di sini bukan untuk berceramah. Tugas saya di sini makanya dari tadi saya asking the right questions. Supaya teman-teman juga nanti bisa ask the right questions to yourself. Gitu, ya. Nah, boleh kita kembali ke sini sebentar? Karena tadi pertanyaannya adalah, kalau saya beda antara kuliahnya dengan kerjaan gimana? Enggak apa-apa banget, karena yang penting bukan kerjaannya di awal-awal. Yang penting adalah, apa yang tadi kita bahas? Skillnya. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi skill jualan saya waktu di alat berat, kepakai juga menjadi skill saya untuk meyakinkan orang jualan saya waktu saya nulis buku. Ya, nah teman-teman carilah skill yang bisa ditransfer bahkan lintas industri, lintas profesi. Kira-kira gitu. Oke. Berarti skill itu sangat penting ya. Ya. Nah, kalau kita kan perlu ngembangin skill juga nih. Dalam proses kita berkembang, seringkali tantangannya bukan cuma malas, karena apalagi di usia remaja sekarang pasti sering banget tantangannya itu malas. Ya. Tapi bukan cuma itu, bisa juga dari hal-hal di sekitar kita, terutama sekarang di era dunia digital sekarang banyak medsos, banyak kita bisa buka langsung terprovokasi dan lain-lain. Aku mau nanya, di era medsos kan kita seringkali terjebak membangun proses kita yang lambat dengan pencapaian orang lain yang kelihatannya lebih cepat dari kita. Di tengah kondisi seperti ini, Kak Ruby boleh nggak kasih tips praktis biar kita fokus sama self discovery, tanpa merasa ketinggalan dari orang lain. Jadi kita fokus ke diri kita sendiri, apalagi nggak merasa FOMO. Gimana caranya guys? Saya nggak punya jawabannya nih. Pertanyaannya susah banget nih, Ren. Boleh diulang satu kalimat aja yang simple. Gimana Cara caranya? kita fokus sama diri sendiri tanpa membandingkan dengan orang lain. Cara fokus sama diri sendiri tanpa ngebandingin sama orang lain.
Teman-teman di sini membandingkan sama orang lain nggak? Jawab enggak dong, biar saya nggak usah jawab lagi. Yang bilang enggak, masalah selesai kan? Masalahnya iya. Kalian membandingkan diri sama orang lain nggak? Iya apa enggak? Iya. Bandinginnya sama siapa sih? Bandinginnya sama siapa sih? Oke, saya coba jawab ya. Saya coba, kalau saya waktu di usia teman-teman mungkin akan ngerasa yang sama gitu. Karena ya obviously saya baru hidup 15, 16, 17 tahun. I have not many references about life, right? The only way I can find references is to see other people, right? I watch YouTube and see how other people live their life. I watch TikTok and I see how people live their life. Tapi seringkali ya jadinya membandingkan. Kok dia bisa ya di umur segini udah begini, kok saya enggak gitu. Saya ambil contoh deh, karena saya kebetulan pernah ngobrol sama dia. Siapa di sini yang tahu kakak Erika Ricardo? Tahu ya? Ada yang tahu kakak Erika Ricardo? Ada yang tahu pacarnya Erika, Jeremy? Tahu. Anak basket ada yang tahu kreator basket namanya Jacqueline Chandra? Tahu, oke. Nah, kebetulan tahun lalu saya ke acara NBA sama mereka bertiga. Kita mungkin ngelihat Erika Ricardo 3 juta followers. Jacqueline Chandra 1 juta followers. Jeremy 1 juta followers. Gila, umur baru 20 udah keren banget. Percaya nggak percaya, waktu saya ngobrol sama mereka, mereka juga membandingkan diri mereka lagi sama orang lain. Jadi membandingkan itu menurut saya bukan suatu masalah. Karena of course dalam hidup kita butuh yang namanya benchmark kan. Saya bisa apa lagi ya? Apa yang bagus dari orang lain yang saya bisa ambil? Yang kita nggak mau adalah membandingkan lalu bikin kita merasa kecil. Itu menurutku yang nggak perlu. Jadi gini simpelnya. Kalau mau membandingkan, bandingkanlah dengan Erika Ricardo waktu seumur kalian. Bandingkanlah kalian dengan Erika Ricardo waktu usia 15 dengan kalian usia 15. Bukan Erika Ricardo usia 21 dengan kalian usia 15. Of course lah dia jauh lebih maju. Dia punya 6 tahun di depan kalian. Kira-kira begitu. Oke. Nah yang kedua, ketika udah ngebandingin misalkan kalian ngerasa kayak iya ya walaupun udah sama-sama umur 15 tapi kayaknya dia lebih maju. That's good. Jadiin pecut. Apa yang bisa saya perbaiki supaya saya bisa ngelakuin itu? Karena buktinya usia 15 aja bisa begitu. That means it's possible. Ambil bagusnya. Kira-kira gitu sih. Ya. Oke, jadi kalau yang aku tangkap justru kita harus reframe gimana kita melihat perbandingan itu ya Kak. Betul. Jadi harus kita jadiin buat yang ngedorong kita terus bukan yang kayak oh ya udah dia lebih hebat udah selesai di situ. Iya, perbandingan itu bagus kok. Kalau kita tahu cara untuk makainya. Oke, berarti menyikapinya gitu juga harus bijak gitu ya. Yes. Oke, kalau misalnya dari tadi Boleh. kita ngomongin Deketan. Kasihan teman-teman gak kedengeran. Pada kompak nih yang sama-sama jatuh. iya. Gimana? Kalau misalnya dari tadi kita ngomongin yang bagus-bagusnya nih Kak. Tapi ada nggak sih kayak tantangan-tantangan yang dari Kak Ruby yang udah alami yang kita bisa aware juga dari proses misalnya kita mencari passion dan lain-lain. Apa tantangan-tantangan yang mungkin harus kita hadapi. Jadi kita bisa siap-siap juga nih ke depannya. Oke. Ini saya bicara, ada nggak di sini kakak-kakak orang tua yang anaknya ada di sini? Ada ya? Ada ya? Anaknya yang mana ya kok? Yang mana? Angkat dong. Saya tidak mengakui papa saya. Gak mau angkat. Yang mana nih? Umur 11. Mike? Mike yang mana Mike? Ada ya? Oh oke, siap. Oke. Biasanya saya turun deh ya. Saya turun. Izin ya Ren, izin ya. Kamu ikut turun gak? Boleh? Boleh, yuk. Biar gak bosan kan? Ayo. Setuju. Oke, tugasnya videoin saya aja sih. Siap. Enggak, udah standby di situ aja, nanti kita ngobrol ya.
Koh, boleh tahu nama siapa, anak umur berapa, kelas berapa, dan sekarang merencanakan apa buat anaknya kira-kira karirnya, kuliahnya mau ngapain dan ngapain? Ya. Pertama nama saya Haryanto. Ya. Terus apalagi? Anak saya kelas umur 17, kelas 11 IPA. Terus yang kedepannya buat dia mau apa gitu. Iya, kemarin itu dia udah bilang tertarik ke biotek. Cewek. Terus ya kalau kuliah di mana ya nanti tinggal kita lihatlah possibility-nya seperti apa gitu. Sejauh ini yang possible akan dikuliahnya di mana? Cari possibility untuk beasiswa di luar. Kalau nggak dapat ya di sini juga kan ada ya. Thank you banget Ko Haryanto, tepuk tangan dulu sudah bersedia untuk sharing. Oke. Nah, tugas kamu sekarang, ulang lagi pertanyaannya, takutnya pada lupa. Sampai mana tadi pertanyaannya? Yang tantangan. Oh ya, tantangan. Biasanya ya Ko, tantangan nomor 1 ketika memilih jurusan biotek adalah nanti sesudahnya anaknya mau kerja apa. Kemudian dengan kerjaan itu anak kita cukup nggak buat dia hidup mandiri, bener nggak? Bener ya? Nah, jadi teman-teman, saya akan coba untuk tampilkan kembali ya slide yang ikigai, yang 4. Sekali lagi akan kembali ke itu terus supaya memudahkan teman-teman untuk mengambil keputusan. Boleh slide-nya dimunculkan yang ikigai? Nah, mundur lagi? Yes. Oke. Anggaplah biotek. Anaknya suka, jagonya kan on the way nih. Ya, nanti dia kuliah, pastikan dia jagonya kebentuk. Yang perlu dicek adalah dunia butuh apa enggak. Dan dunia butuhnya dalam bentuk apa. Biotek itu bisa dipakai di mana saja. Saya ambil contoh nih ya, Saya dulu pertama kali karir yang di alat berat, kuliahnya itu marketing. Sebenarnya nyambung, ada sedikit nyambungnya. Tapi kemudian di tengah-tengah saya ngerasa tantangan terbesarnya adalah duitnya. Aduh, saya kalau kerja ini terus, kapan saya bisa punya 1M pertama saya ya? Udah kerja 3 tahun kok kayaknya segini-segini aja. Kemudian saya explore begitu banyak profesi-profesi lain. Bagian yang dunia butuh dan bagian yang bisa dibayar berapa. Saya ketemu satu pekerjaan namanya fotografer. Di mana seorang fotografer itu 1 hari kerja, penghasilannya 12 bulan saya kerja di pekerjaan sebagai sales. Fantastis gak itu? 1 hari kerja sama dengan 12 bulan gaji saya. Saya spill aja lah ya, gaji saya 3 juta gitu. 1 kali foto bisa 36 juta. Nah, di situ kita mesti ulik bareng-bareng sama anak-anak. Yes, kamu boleh ngerjain yang kamu suka, kamu boleh ngerjain yang kamu curious, kamu boleh ngerjain yang kamu jago. But let's be realistic, bisa nggak kita kawinkan dengan rewardnya? Nah, akhirnya saya cari tahu, oh ternyata bisa saya kawinkan skill marketing saya, skill jualan saya, skill presentasi saya, dengan skill yang baru. Tambahin satu lagi namanya fotografi yang waktu saya belum punya. Kenapa? Karena paling masuk akal waktu itu. Kerja 1 hari, gaji 12 bulan. Biotek nanti cek di lapangan. Biotek yang bisa kasih reward paling tinggi apa? Pasti banyak. Bahkan teman-teman sama-sama marketing aja, beda industri, gajinya bisa beda jauh. Ini saya bicara realita. Bukan lagi menurunkan value-nya, tapi ini kita bicara realita. Waktu saya kerja marketing, saya cari tahu kerja marketing di dunia edukasi. Kebetulan bapak mama saya guru, jadi saya tertarik sama dunia edukasi. Sama saya kerja marketing di telco.
Gajinya lebih gede mana? Marketing di telco hampir 2 kali lipat daripada saya kerja marketing di education. Win-win nggak? Win-win. Saya ngerjain yang saya suka, yang saya enjoy. Tinggal pilih industri yang sesuai, yang bisa ngasih pendapatan yang lebih yang saya mau. Nah jadi kira-kira gitu ya. Cukup menjawab soal tantangan? Cukup menjawab. Ya. Sebenarnya aku ada satu pertanyaan lagi nih kata. Boleh. Sebelum itu kita ada sedikit sesi door prize biar teman-teman nggak pada bosan kali ya. Boleh banget. Ada door prize-nya apa? Door prize-nya. Nanti Oh yang mungkin kaleng ini tadi ya? Wah ini Ya. penting nih kaleng tenggo nih. Yang tadi Ayo itu kakak apa? boleh sini kakak. Yeay. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya buku. Oh buku saya. Nanti saya tambahin deh bukunya. Yeay. Berapa pemenang? Oh saya yang ngambil. Oke. Ini siapa yang beruntung dari tangan wanginya Kak Ruby Jadi ya? ini isinya nama ya? Ini 3. Oke. Ini ngambil 3 maksudnya. Ini saya gali sampai paling dalam ya biar fair ya. Oke 1. Pegang dulu. Oh yang paling atas. Oke udah paling atas. Biar fair. Tadi udah paling dalam sekarang paling atas. Sekarang dilempar aja ya kita lihat jatuh yang mana. Oke. Wah beneran tuh jatuh. Nah oke. Sip pegang satu-satu. Kamu bacain namanya siapa? Oh 3 lagi. 3 ini dulu deh kita bacain deh. Silakan. Ini kita berharap nama aku nih. Semoga nama aku ya. Semoga namamu. Semoga nama aku. Kamu dulu deh. Ayo Drago dulu. SMP. Ini SMP ya. Yang namanya disebut boleh maju kali ya. Vincent Malchus. Mana? Orangnya pas nyampe itu. Pas bener. Bisa gitu kebetulan. Ayo Vincent maju sini yuk. Ambil hadiahnya. Let's go. Silakan. Oke yang Renata. kedua. Clarabel Jocelyn Liang. Ayo maju. Clara ya? Namanya ya Clara. Ayo Clara. Let's go. Mana nih pemenangnya? Lagi di toilet? Claranya nggak ada? Oh nggak ada, oke. Oke, Clara dipanggil 1 kali. Clara 2 kali. Oh katanya, ini jurinya saya takut sama juri ini, saya nggak berani. Oke, ambil yang baru ya, Clara 3 kali hangus ya. Oke, saya sekarang. SMP, inisialnya LLC. Nah nggak ingat nama sendiri. Siapa inisialnya LLC? Louis Liman Cahyono. Nggak ada. Oh itu. Congratulations. Oke. Kita ambil 1 lagi ya. Udah. Udah ambil? Oke. Nah kalau Louis tadi ya. Iya. Kalau Louis tadi ada kakaknya di kelas 11. Yang ini namanya juga ada kakak di kelas 11 nih. Ini kayaknya sorakannya bakal kenceng nih. Emmeline Clarence Lesmana. Boleh silakan maju. Udah langsung kita kasih bukunya dulu kali ya. Biar bisa duduk. Kak, bukunya kak. Oke. Silakan. Enjoy, selamat membaca bukunya. Selamat membaca bukunya. Emmeline, enjoy the book. Tepuk tangan buat pemenangnya 3. Perlu foto bareng semua ya? Oke, yuk. Langsung aja teman-teman merapat
Yuk. Merapat. Thank you. Enjoy the book. 3 SMA. Sekarang 3 yang SMA ya. Ayo ambil lagi. Ren. Oke. Sekarang kita beralih ke arah sini nih. Yuk. Kira-kira siapa yang menang guys? Bentar. Cowok apa cewek? Cowok. Cowok, inisialnya dulu dong. N. N, siapa N? W. Oke. Konoel Enrico Wijaza. Ayo Drago. Oke, ini cowok lagi. Cowok lagi. Cowok lagi. Inisial depannya A. Selamat kepada Albert Lee Wilson. Oh di depan banget. Oke terakhir ya. Untuk yang SMA. Ini sepertinya sih nama perempuan. Sepertinya ya. Belakangnya O. Ozora belakangnya. Ada satu Ozora apa ada banyak Ozora? Cuman satu, ya udah maju ke depan. Oh langsung dikasih aja bukunya ya. Oke. Silakan. Enjoy the book, happy reading. Happy reading. Langsung foto bareng ya. Yuk merapat lagi. Ke tengah ya? Oke. Thank you. Enjoy the book. Enjoy the book. Kita lanjut? Oke, Lanjut. Oke, kita balik ke atas, Boleh. Kita lanjut ke pertanyaan aku dulu kali ya Kak tadi ya. Oke. Melanjutkan lagi yang tadi. Jadi ini misalnya nih, ini studi kasus aja nih Kak. Sebentar. Tunggu teman-teman tenang dulu. Boleh ketenangannya. Oke. Nah, kan enak. Oke, kita lanjut Kesian lagi ya. kamu teriak-teriak terus. Iya. udah dari Oke, pagi. let's go. Oke, melanjutkan lagi nih Kak. Studi kasus aja misalnya kalau berdasarkan Ikigai tadi, aku punya passion aku punya yang suka dan yang 3 lingkaran lainnya aku di A nih. Cuman yang bisa ngasilin duit yang return paling tinggi, yang justru itu ya yang kita anggap mungkin lingkaran paling penting kali ya, itu beda dibandingkan sama A tadi. Jadi 3 lingkaran tuh di A, tapi ya justru yang return yang paling tinggi yang realistis aja lah kita paling butuh di dunia ini, uang itu justru di B. Apakah sebuah kesalahan kalau misalnya aku milihnya di B di sini? Wah, ini pertanyaan bagus. Gimana kalau intinya kamu suka, kamu jago, dunia butuh, tapi nggak ada duitnya. Sementara ada satu pilihan lagi duitnya banyak, tapi nggak gitu suka dan nggak gitu jago. Jago juga. Oh jago juga, oke. Cuman nggak niat gitu. Cuman, oke, that's good. Menurut teman-teman kalau kayak gitu jawabannya gimana? Pilih yang mana? Pilih yang duitnya banyak apa yang kita suka? Duitnya banyak ya? Saya mau tanya dulu deh sama yang bentar lagi udah harus berhadapan dengan. Menurut teman-teman pilih yang duitnya banyak apa yang kita suka dulu? Raise your hand ya, semua angkat ya. Pilihannya 2 nih. Pilihannya 2 ya, dengarkan baik-baik. Pilihan pertama, kalian suka, kalian jago, dunia butuh, tapi duitnya ya biasa aja. Pilihan kedua, kalian jago, nggak suka-suka banget, tapi duitnya banyak.
Pilih yang pertama apa yang kedua? Yang pilih pertama. Yang pilih kedua yang duitnya banyak. Oh yang lainnya nggak mau milih ya? Nggak mau milih atau ini nggak perlu kerja dia. Uang jajan dari papahnya udah banyak. Udah selesai kali ya. Udah cukup, masalahnya. iya benar. Mungkin. Kalau kamu milih apa? Kalau aku yang duitnya banyak, berusaha untuk disukain dan nikmatin aja. Oke, kalau kamu? Sama aku jelas pilih yang kedua. Plus pilih yang kedua, oke. Teman-teman ini pertanyaan yang sulit karena tidak ada benar dan tidak ada salah. Karena saya takut kalau saya bilang pilih yang kedua, siapa yang bisa bilang kalau kayak Steve tadi, dia bersedia makan nasi bungkus terus selama 5 tahun, tiba-tiba di tahun ke-6 dia jadi drummernya Taylor Swift gitu. Bisa aja. Atau jadi drummernya Ed Sheeran gitu. Bisa aja kan. Jadi menurut saya nggak ada pilihan benar dan salah. Yang adalah pilihan yang paling cocok sama kamu dan kondisi kamu. Kembali ke pribadinya lah ya. Betul. Kalau kamu bisa bertahan dengan nasi bungkus 5 tahun dan kamu yakin ini tinggal tunggu waktu saya akan bisa ngedapetin buahnya, go ahead. Tapi udah tahu konsekuensinya dulu. Tapi kalau kamu ngerasa kamu nggak kuat, kamu butuh banget financial backingnya, ya udah cari yang paling make sense untuk bisa ngasilin duit dulu. Biasanya nanti seiring berjalannya waktu akan ketemu lagi dengan apa yang kamu passion gitu. Jadi tetap disesuaikan dengan preferensinya masing-masing. Betul, makanya judul bukunya adalah You Do You. Gak ada yang bisa ngasih satu blueprint yang pasti buat semua orang yang sama tuh gak ada. Oke. Tadi kita udah bahas banyak banget tentang passion, terus Ya. pengalaman Kak Ruby juga. Ini aku singkatin ya. Ya, Menurut kakak di usia remaja kita SMP, SMA itu Ya. lebih penting mana? Fokus ke satu tujuan atau coba banyak hal baru, explore gitu. ini saya mau tes teman-teman nih. Ada yang pernah ngelihat quotes ini nggak? Boleh ditampilin nggak? Quotesnya adalah Jack of all trades. Quotes yang pertama tuh Jack of all trades. Jack of all trades, master of none. Ada yang pernah dengar quotes ini? Ada. Artinya apa? Orang yang bisa banyak hal, tapi kayaknya nggak jago-jago banget di hal apapun. Bener ya? Nah seringkali teman-teman, sudah. I think this will benefit you in the long run if you look at this. Tapi kalau nggak mau di capture nggak apa-apa. Tapi kalau mau di capture menurut saya bagus banget kalau kalian mau foto. Karena banyak orang ngerasa kalau saya average aja, biasa aja, nggak punya spesifik di satu bidang, itu kayaknya saya akan kalah dengan orang yang spesialis. Tapi quotes ini nggak lengkap. Kita jarang dikasih kelanjutannya. Nah sekarang saya mau kasih lihat kelanjutannya. Next slide. Ini kelanjutannya. Jack of all trades, master of none, but oftentimes it's still better than master of one. Dan sekarang di era 2026, ini coach yang makin kepake. Karena dulu memang butuh orang yang specialize banget untuk dia bisa naik ke permukaan dan dikenal. Sekarang zamannya orang yang punya beberapa skill yang berbeda di mix and match sehingga jadi unik. Orang lain gak punya. Kenapa? Karena spesialisnya udah banyak banget. Saya contoh tadi yang Steve ya, yang drum ya. Steve kalau main drum, orang yang main drum udah berapa banyak di dunia? Banyak banget. Tapi kalau Steve nyari satu hal lagi yang bikin dia beda, main drum sambil ngapain bakal jadi pembeda banget. Misalkan Steve tadi juga suka apa ya tadi ya, badminton, biliar, baca buku. Nah Steve bikinlah
saya jadi drummer yang suka baca buku juga. Karena selama ini ya tepuk tangan Steve ya. Alright. Itu akan jadi beda banget. Atau kamu misalnya, tadi Drago udah cerita dia akan masuk ke BCA ya. Ya, BCA. Akan masuk ke jalurnya BCA. Kemungkinan besar akan jadi banker. Terus kamu bilang kamu sukanya mancing. Banker yang mancing dan nanti mengontenkan kegiatan dia sebagai banker yang mancing akan lebih unik dan lebih mudah muncul ke permukaan daripada banker tok. Tepuk tangan dong buat banker yang mancing ya. Right? Nah jadi teman-teman, zaman sekarang kalau kita kembali ke yang awal, jangan cuma ngelihat satu skill tapi combine itu. Gitu ya. Oke, mungkin kalau pertanyaan dari aku udah beda topik lagi nih, mungkin beda topik dikit Oke, kali ya. boleh. Sejujurnya kalau misalnya kita jalanin terus mencari bakat kita, potensi kita, apa yang jadi passion kita gitu Kak. Pasti kan nggak mulus ya. Jadi Iya. ada kadang ngerasa males. Walaupun mungkin kita suka tapi kalau berulang-ulang kan kadang jadi bosen, males, mager ataupun banyak penghambat-penghambat lainnya. Gimana kita bisa overcome itu gitu? Males. Gimana overcome males ya? Bapak-bapak ada obatnya buat males? Semua orang pasti pernah ngalamin males sih. Ya, semua orang pasti ngalamin males. Kalau saya biasa jawab orang, mungkin teman-teman sekarang ketika belum menghadapi realita hidup, saya waktu masih kuliah juga masih bisa privilege malas-malesan. Masih bisa punya privilege malas-malesan. Tapi ada satu obrolan dengan orang tua saya yang bikin saya tidak punya pilihan lagi untuk malas. Saya lulus kuliah, waktu itu umur 20. Saya termasuk anak yang ambisius. Saya SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Zaman dulu ada yang namanya kelas akselerasi. Jadi saya lulus kuliah itu belum umur 21, umur 20. Umur 20 saya udah mulai kerja. Tadi saya bilang saya kerja di alat berat, itu saya umur 20 udah kerja teman-teman. Kenapa? Karena ada obrolan saya dengan orang tua saya yang bikin saya tidak punya opsi untuk malas. Apa itu Kak? Saya bilang sama mama saya, "Ma, tugas mama sudah selesai." Waktu saya lulus kuliah, saya bilang tugas mama sudah selesai. Mulai dari hari ini, saya nggak akan minta bantuan uang 1 rupiah pun. Kecuali memang terpaksa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya tahu kalau saya nggak digituin, saya akan malas-malesan. Karena hidup saya nyaman banget kok. Pulang ke rumah makanan ada. Dari semenjak SMP, SMA mau kendaraan ada. Motor ada, mobil ada. Saya tidak pernah merasa harus susah dalam hidup. Kasarnya, kalaupun saya nggak ngapa-ngapain, pasti ada papa saya dan mama saya yang terus bantuin. Sehingga malas menjadi opsi. Bikinlah malas tidak bisa menjadi opsi kamu lagi. Nah begitu juga menurut saya orang tua harus punya, apa ya, ya mungkin gak semua anak-anak kan kayak saya, yang justru malah sebaliknya bilang orang tua. Kadang-kadang kita harus sengaja lihat anak kita susah. Gak boleh semuanya dibantuin. Makanya saya suka sama Jensen Huang. Teman-teman tahu Jensen Huang? Nvidia. Dia bilang apa? Quotes dia yang paling terkenal, "I hope you suffer." I hope you suffer. Pas ditanya, pesan apa buat anak muda? I hope you suffer. Karena ketika kita mengalami kesulitan, disitulah karakter kita dibentuk. Kita dipaksa untuk muter otak, kita dipaksa untuk kreatif, kita dipaksa untuk cari jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri. Yang mau gak mau sebenarnya udah ada. Tapi selama ini karena nyaman, karena ada opsi untuk males, kita pilih itu. Nah jadi
Jawaban saya kalau gimana supaya nggak males, bikin diri kalian tidak punya opsi itu. Contoh lain lagi kalau mau ekstrim. Saya baru mulai olahraga yang rutin 4 tahun yang lalu. Waktu saya masuk usia 35. Mau tahu nggak kenapa? Karena saya cek ke dokter bilang kamu punya fatty liver, kolesterol kamu 380, gula darah kamu 220, merah semua. Punya opsi nggak untuk males? Nggak punya, karena kalau males taruhannya mati. Bener nggak? Ya toh, sebenarnya dokternya nggak enak aja ngomong kayak gitu. Masih sopan, Kak, Pak mohon maaf, ini saya harus sampaikan berita buruk. Gini. Sebenarnya mau bilang kalau lu males, nggak olahraga, lu nggak ngubah gaya hidup lu, tinggal tunggu waktu lu mati. Matinya lebih cepat dari orang lain. Gitu. Nah, kadang-kadang kita yang sudah terlalu lama hidup dengan privilege dari orang tua ini, kita yang harus taruh kita di posisi itu. Kalau enggak malesnya akan ada terus. Nah itu juga dibantu dengan orang tua yang mengizinkan, yuk sekali-sekali hidup susah, yuk sekali-sekali ngerasain yang tadi Jensen Huang bilang, I hope you suffer. Di posisi yang memang kita nggak bisa malas, karena kalau malas taruhannya besar, kira-kira gitu. Oke, jadi aku suka banget yang tadi kakak bilang, justru jangan jadikan malas itu jadi opsi gitu. Jangan jadikan malas itu opsi. Karena adanya kenyamanan, jadi justru ibarat kasarnya harus dibanting dulu biar kita Iya. nggak mungkin punya pilihan untuk malas lagi ya. Betul. Tapi kalau males itu kan berarti tantangan dari diri sendiri. Dan kadang ada juga tantangan dari lingkungan sekitar. Pertanyaan singkatnya gimana, ini berhubungan dengan orang tua, gimana cara kita meyakinkan orang tua tentang passion kita. Karena kadang mungkin pemikiran kita sama orang tua kan beda. Gimana cara kita yakinin orang tua kita kalau itu tuh yang kita pengenin, bukan yang... Nah ini pertanyaan favorit saya. Mungkin setelah ini kalau teman-teman lupa yang lain-lain, yang ini teman-teman ingat, nggak apa-apa, I think it's a win. So izinkan saya campur-campur bahasa Inggris sedikit ya. So I have this exact same questions when I was 24, 25. Jadi walaupun saya awalnya SMP, SMA sampai kuliah cepat, tapi justru waktu karir di kerjaan saya justru melambat. I have a lot of failures in between, ya. Kembali ke pertanyaan dia. Teman-teman mungkin kalau ngelihat tadi saya cerita kayaknya it's a story yang, wih keren banget. Akhirnya bisa punya pekerjaan yang gajinya 12 kali lipat daripada, 12 bulan gaji gitu. Tapi bayangin di posisi saya waktu itu, saya dikuliahin sampai ke luar negeri. Udah dapat kerjaan yang lumayan bagus, jual alat berat. Tiba-tiba bilang sama orang tua, "Mah, saya mau jadi fotografer." Bilangnya apa? "Gua kuliahin lu jauh-jauh jadi tukang foto." Bener gak? Bener gak? Balikin duit mama gitu kan. Ini investasi bodong nih. Right? Nah, cara ngomongnya gimana ke orang tua? Cara ngomongnya gimana ke orang tua? Caranya adalah bukan dengan berdebat, tapi dengan menunjukkan keseriusan kita. Ya, cara menunjukkan keseriusan tadi saya udah kasih kata kuncinya. Saya bilang waktu itu, yang tadi saya bilang, dari titik ini tugas mama sudah selesai. Saya nggak akan minta 1 rupiah pun. Kalaupun saya harus berhemat dan makan Indomie setiap hari, saya akan lakukan itu. Supaya apa? Supaya saya punya cukup uang buat belajar fotografi lagi. Supaya saya punya cukup tabungan untuk mengambil eksperimen 1 tahun. Saya minta waktu 1 tahun untuk saya belok karir. Ya, jadi kuncian kedua adalah kalian sudah punya strateginya. Mau ngapain? Oh, saya mau ngerjain fotografi. Saya akan belajar skillnya. Saya udah hitung-hitung penghasilannya masuk akal. Kalau saya berhasil 12 bulan gaji saya. Caranya gimana? Saya akan berhemat selama 12 bulan ke depan dari tabungan yang saya sudah pegang sekarang. Nah itu cara kita untuk ngomong ke orang tua supaya mereka sadar, oh ini anak gue serius. Ya kalau anaknya gak serius ya benar jangan dikasih. Right?
How bad do you want it? Gitu. Jadi justru kata kuncinya di keseriusan kita gitu. Yes, karena keseriusan itu menunjukkan kedewasaan. Apapun konsekuensinya nanti, saya udah bersedia tanggung. That's maturity. Kalau kita belum bersedia dengan konsekuensinya, berarti kita belum siap. Nah, saya udah bilang, setahun apapun yang terjadi, kalaupun ternyata saya nanti nggak berhasil, it's okay. I will take the consequences. I will go back to the first job. Tapi kalau berhasil, izinkan saya ngelanjutin pilihan hidup saya ini. Kira-kira gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan penutup dari aku. Yes. Niko. Masih ngomongin tentang yang tadi kembali ke masa lalu lah istilahnya ya. Kalau misalnya ada pesan atau satu kesalahan yang kakak pengen kita tahu biar kita nggak usah jalanin kesalahan itu, apa tuh kak? Satu apa? Satu kesalahan yang kita harus aware biar kita nggak ulangin yang kakak mungkin lakuin pas masa muda. Kesalahan saya yang paling utama adalah nggak beli Bitcoin lebih awal sih. 2014 tuh saya udah ditawarin sama teman saya. Gitu ya. Enggak 2004 bahkan, 2014 bahkan 2009. Waktu itu. Tapi anyway, it's a joke. Saya tetap masih megang sekarang, walaupun gak banyak. Kesalahan ya. Kesalahan yang apa? Yang bisa? Kesalahan yang paling fatal yang mungkin bisa sampai ngerubah jalan karir Koko. Saya nggak ngerasa dalam hidup ada kesalahan yang fatal banget ya. Kalau ada satu konsep lagi yang saya bisa teman-teman bawa pulang. Coba lihat pintu di belakang sana. Pintu yang di belakang itu coba deh, ada nggak yang bisa itu pintu satu arah apa pintu dua arah? Bisa ngeflipnya satu arah atau dua arah? Satu, oke. Nah teman-teman, hidup itu kebanyakan nggak kayak pintu ini. Pintu satu arah itu maksudnya kita masuk, nggak bisa balik lagi. Right? Tapi hidup itu kita udah salah pun selalu seringkali 90% sekian kita bisa balik lagi. Right? Jadi ada pintu yang satu arah, pintu yang dua arah. Nah menurut saya gagal itu jadi biasa aja. Kalau kita sadar hidup kita itu kayak pintu yang dua arah. Kenapa? Gagal pun kamu belajar sesuatu. You lose nothing actually because you learn something from it. Jadi saya nggak ngerasa gagal itu sesuatu yang harus kita takutin karena in your life pasti ada gagalnya gitu. Jadi justru kita belajarnya dari kegagalan itu. Kalau menang kan ya udah, it's a win gitu ya. Betul, seperti Spurs hari ini ya. Kalah 0-2, jadi pasti ada pembelajaran dari Masih kesalahan. ungkit-ungkit ya. Iya masih ungkit-ungkit betul. Saya masih Menarik, merasa tidak menarik. ikhlas kalah sama Knicks. Ini tadi kan udah pertanyaan dari kita dan dari G-Form, hasil G-Form itu kan. Yes. Gimana kalau sekarang kita, Kak Ruby ini dapat pertanyaan dari audiens. Oke boleh, ayo. Sesi Q&A boleh, siapa yang punya pertanyaan untuk Kak Ruby? Oke, itu yang paling tinggi berdiri di situ, silakan. Wow. Mic-nya boleh Oke. mungkin. Izin dari sini aja ya. Yes boleh banget, nama? Nama saya Vincent. Vincent, oh banyak Vincent di sini ya. Iya, Vincent A. Ada satu pertanyaan aja ya Kak. Yes. Ini menurut Kak Ruby aja nih ya. Ini menurut Kak Ruby aja. Kira-kira apa tips and trick untuk generasi kita, Gen Z and also Gen Alpha untuk mengubah passion kita menjadi tindak nyata yang berkelanjutan. Maksudnya tindak tanda berkelanjutan itu apa? Jadi dari passion kita bisa kembangin jadi sesuatu yang bermanfaat untuk hidupan yang nyata. Oke Vincent, stay with the mic. Saya tanya-tanya kamu sekarang langsung ya, ini live coaching. Oke. Vincent, kamu dari tadi di belakang kamera tuh. Iya. Is that your passion atau something else? Kamu mau pakai sekarang buat jadi contoh? Passion aku multimedia, cuman ini lagi nyoba karena penasaran. Oke. Ketika kamu bilang multimedia, saya nggak terlalu pusingin sama kata bendanya. Multimedia itu kata benda. Kata kerjanya apa? Kamu suka syutingnya, kamu suka editingnya, kamu suka capture momennya, kamu suka apanya?
Bagian dari multimedia, activity-nya, verb, kata kerjanya yang kamu paling merasa excited ngerjain. Komputernya. Komputernya. Eh, Komputernya itu maksudnya gimana? Komputer masih kata benda nih. Komputernya diapain? Apa ya? Setting, lighting, audio engineering. Lighting, audio engineering, oke. Terus. Sama siapin semua hal yang bersifat teknis lah. Siapin semua hal yang bersifat teknis. Oke. Saya coba ganti lagi pertanyaannya ya, supaya semakin jelas. Kalau boleh nyebut satu hal yang paling bikin kamu excited, gue pengen bisa ngelakuin ini lagi. Itu bagian apanya dari multimedia? Bagian syutingnya, persiapannya, mikirin planningnya atau apanya? Bagian mikirin planningnya. Mikirin planningnya, menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan seluruhnya dari Jadi semua. waktu persiapan tuh kamu gak kasih angka excitement kamu 10 dari 10. Dibandingin waktu syuting. Dibandingin waktu editing. Begitu loh ya? Oke, good. Kalau saya bisa kasih satu kata kunci, mungkin passion kamu terlepas dari bidangnya apapun, mau multimedia kek, mau apa kek, itu bisa pindah-pindah. Tapi kata kunci di kata kerjanya adalah planningnya, managingnya, organizingnya. Paham ya? Kebayang ya? Nah, itu yang kamu gali. Kalau saya udah tertarik dengan planning, managing, organizing, terlepas dari industrinya apapun, saya bisa dapat reward paling gede itu di bidang apa? Kan tadi kita bicara what you can be paid for kan? Kira-kira apa? IO ya. Bisa jadi IO pun ada banyak loh. Nih kita sekarang mulai kali ya. IO ada banyak nih. Acara ini IO nggak? IO dong, right? Konser musik IO nggak? Iya. Iya. Bikin acara kayak gini sama konser musik siapa yang cuannya lebih gede? Oh konser EFSU lah kemarin ya. Ini banyak penontonnya nih kayaknya di sini nih. Ya. Kita hitung iseng aja teman-teman. Konser FC itu minimal cuannya 20 sampai 40 M. Ya. Dari skill yang sama dengan yang kamu bilang tadi. Organizing, planning, managing. Nangkep? Nangkep. Ya. Nah itu yang saya maksud dengan kita explore. Bagian mana yang sebenarnya bisa kasih potensi yang paling gede. Oke, sekarang kita dalamin sedikit ya Vincent ya. Teman-teman nanti bisa coba juga tanya hal yang sama ke diri kalian. Tadi kita baru satu kata kunci, organizing, planning, managing itu. Sekarang kalau kamu boleh pilih kata bendanya, terserah kamu. Kamu boleh pilih saya suka Pokemon, saya suka musik, saya suka film, saya suka bola, apa? Semuanya suka sih. Kenapa? Semuanya suka. Pilih yang tadi. satu. Yang paling bikin kamu happy. Ini kata kuncinya cuman happy. Pokemon. Pokemon. Ada yang suka Pokemon di sini? Saya, oke. Suka kartunya apa suka nonton gamenya atau? Suka kartunya. TCG-nya. Emang kamu bisa main TCG-nya? Atau cuma koleksi doang? Koleksi atau bisa di battle? Lumayan bisa, oke. Tunggu sahan sebentar nanti ke kamu. Vincent dulu. Vincent, apa dari Pokemon yang kamu suka? TCG. TCG-nya, oke. Teman-teman, kebetulan saya punya teman yang dari 2014 semenjak dia kuliah, dia itu udah jadi salah satu organizernya Pokemon Championship. Bahkan dia sudah 13 kali bolak-balik ke US untuk menjadi salah satu organizing committee-nya untuk World Pokemon Championship. Dengan kamu punya passion di organizing, managing, and planning, possible nggak suatu hari kamu jadi orang yang dikirim juga ke Amrik untuk ngurusin Pokemon World Championship? Possible. Exactly. That's what I'm talking. Kebayang ya?
Kebayang. Jadi kamu kawinin antara kata kerjanya, activity-nya, sama kata bendanya. Itu menurut saya ideal banget. Tapi kalaupun kata bendanya nggak dapet Pokemon, apapun yang kamu kerjain nanti, selama kata kerjanya organizing, managing, dan planning, kamu akan enjoy juga. Kebayang ya? Kebayang. Kebayang ya? Nah, pilihannya di luar sana begitu banyak. Makanya nggak bisa saya yang milih. Harus kamu yang akhirnya menentukan. Oke? Tapi cara explore gitu. Kebayang ya Vincent? Kebayang. Oke, tepuk tangan dulu buat Vincent udah mau kasih dirinya sendiri jadi percobaan. Oke, makasih untuk pertanyaannya Vincent. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ada sedikit door prize lagi kali ya. Door prize lagi. Oke, boleh. let's go. Turun lagi kali ya Kak. Ayo, boleh. Biar gak pegel nih. Boleh, yuk. Hadiahnya tinggal 4 ya? Vincent boleh maju ke depan sebentar. Ruangan ini tuh udah. Lima ya? SMA dulu. 5. Oh, 5. Tuh. Langsung aja ya. 2, 3. Oh SMA semua? Ada SMP-nya. 4 dah, 5 dah, ambil itu dah. Oh udah SMP-nya. Aku udah ambil 3, kamu tinggal ambil 1. Oke. Ini SMP ya, Bu? Oh. Wow. Oke teman-teman, kita langsung cari 5 pemenang, kita panggil ke depan ya. Silakan, Drago. Oke. Satu nama dari SMA, langsung aja Cedric Fernandes. Batal. Oh batal. Semoga ya. Oke, ini dia langsung aja Kenzi Lamber. Kedua, Valencia Putri Julius. Ambil lagi. Banyak yang gak ada ya. Maleaki Makinli Matania Serafin. Sip. Oke, thank you. Tunggu di sini ya. Udah 2 ya. Udah? Oke. Ini SMP atau SMA nih? SMA ya, oke. Ini namanya sama dengan seorang penyanyi yang punya judul lagunya High School in Jakarta. Niki Eleora Caroline. Oke, bisa dipegang. Boleh langsung ya ke depan ya, sebelah kiri atau kanannya boleh langsung. Wah ini sih nggak masuk akal sih. Teman-teman tahu nama siapa yang saya panggil? Vincent. Arthur. Ternyata Vincent yang lain. Vincentnya banyak banget emang ya. Nih pegang Vincent. Silakan sebelah kiri atau kanan biar langsung foto nanti. Oke, surprise apa lagi? Oke. Perempuan. Depannya J. Jessica. Jenis Setiadi. Ada? Ini 1 apa 3 orang sih? Kayak nama 3 orang, Jessica, Jenis, Setiadi. Ada nggak orangnya? Ada ya? Oke silakan langsung, thank you. Habis, that's all. Sorry, aku balikin lagi. Ini yang SMP. Oh SMP juga pilih? Ya, 5. 5. Aku langsung ambil 2, kamu ambil 2. Ambil 1. Oke aku langsung ya. Yang SMP. Ini nama tengahnya kayak nama aktor yang main film. Ini dia tahu nggak ya filmnya? The Matrix, tahu nggak The Matrix?
Oh tahu. Aktor cowoknya namanya siapa? Keanu. Frederick Keanu Wicaksono. Ayo maju. Frederick. Ini namanya kayak apa ya? Oh ini saya nggak. Oke. Jonathan Ferris. Dia ya, Putranto. Oke, welcome. Maju ke depan. Oke, untuk yang Langsung aja ketiga, di kiri kanan. Sini, biar pas di tengah. Oke. ini mungkin ada kerabat sama Ferry Irwandi, Christopher Aloysius Irwandi. Wah. Ada? Oke. Oke, untuk yang keempat, cewek, Emma Dominic Irsjat. Silakan. Yang ini punya adik di kelas 7, sekelas sama aku. Nadia Michelle Tavarosi. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada orangnya. Ambil lagi. Jacob Primero. Langsung aja Kak dikasih hadiahnya. Dirimu aja yang mau ngasih. Yeay. Enjoy hadiahnya, enjoy the door prize. Kau juga kebagian si Vincent, oh dia dapatnya buku ya? Enggak ya? Udah dapat buku ya? Oh, oke. Oke, yuk dirimu di sana, aku di sini, kita foto. Fotografer nih muat nggak ya? Muat ya? Oh bikin dua baris. Oh, ke depannya deh, ke depan udah yuk, cepet yuk ke depan yuk. Ayo. Ayo coba depan. Ya. Oke. Let's go. Ya. Oke, sip. Ya. Oke. Thank you. Kita balik Kita lagi ke kali atas ya. Balik lagi ya. udah. Bagian apa? Closing statement. Jadi nggak usah pertanyaan lagi ya. Oke Kak, karena keterbatasan waktu nih ya, kayaknya nggak cukup buat next question ya. Gimana kita langsung lanjut aja ke Oke, terakhir. ya mungkin kesan pesan dari Kak Rubik berupa closing statement ataupun apapun itu buat kita semua di sini. Closing statement. Oke, yang pertama mungkin aku mau say thank you dulu buat teman-teman dari panitia, buat Sekolah Tiara Kasih yang udah ngasih kesempatan buat sharing. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf dulu kalau ada jokes-jokes yang kurang pas. Tapi goalnya adalah supaya bisa teman-teman bisa dapetin pesannya dengan baik. Semoga teman-teman dapat pesan yang baik. Yang kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Yang kedua, pesan terakhir dari saya. Buat yang sudah di kelas 11, yang di kelas 11. Yang di kelas 11, ambil waktu untuk explore. Nggak perlu terlalu ribet kalau ketika bilang explore. Saya suka satu istilah namanya small bets, pertaruhan-pertaruhan kecil.
yang gak usah terlalu ekstrim, tapi bisa tiba-tiba kalau berhasil ngebukain kamu sebuah peluang yang besar. Kalaupun gak berhasil, dia akan tetap ngajarin kamu satu hal yang bagus banget. Small bet tuh kayak gini teman-teman. Teman-teman tahu Will Goss, chef, master chef? Tahu ya? Ada yang pernah ke restorannya naked papa? Nggak tahu? Jadi Will Goss itu YouTuber dengan master chef juga. Waktu dia mau bikin channel YouTube, dia bikin small bet dengan apapun yang terjadi selama 6 bulan ke depan, gue akan fokus bikin satu video setiap minggu. Right? Explore itu. Apapun yang terjadi, kalau berhasil dia lanjut, nggak berhasil, saya cuma rugi 6 bulan, tapi saya dapat pembelajaran yang mahal bahwa memang mungkin jodoh saya bukan di YouTube, jodoh saya di sesuatu yang lain. Nah teman-teman nanti di usia 20-an, kalian akan banyak sekali kesempatan untuk explore, you have to make the most of it. Karena nanti ketika udah usia 30-an, masuk fase di mana kalian sudah tidak punya banyak opsi itu, akan susah. Jadi make the most of your 20s buat itu aja sih menurutku. That's it. Oke, thank you ya Kak Thank Ruby. you, thank Kita you. juga ngucapin thank you, maaf juga kalau ada salah-salah kata-kata yang kurang berkenan. Yes. Dan udah thank you juga udah luangin waktu buat kita semua di sini. Thank you, thank Mungkin you. kita It's been semua a boleh pleasure. bilang Thank you, thank you. Dan biar Mungkin Biar kita kita semua ada- bisa bilang thank you Kak Ruby kali ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Thank you Kak Ruby. biar kita ada kenang-kenangan, kita foto bersama dulu kali ya. Saya ada sambil sebelum foto saya ada 2 ekstra buku yang saya bawa. Yang mau ekstra buku orang pertama yang lari ke depan. Oke. Itu baru buku pertama. Tunggu. Itu baru buku pertama. Oke. Baru buku pertama. Kenapa saya bilang buku pertama? Berarti kalian gercep. Tepuk tangan buat yang gercep semua nih ya. Ini kalau bicara passion to action, ini actionnya nomor 1 ya. Yang kedua, saya karena suka banget sama basket, saya pengen cari siapa di sini yang paling berprestasi dengan basket di ruangan ini. Mana orangnya? Siapa orangnya? Tunjuk orangnya satu, tunjuk. Devon ya? Oke yang perempuan ya, ambil nih, saya lempar ya. Yeay. Ini anak DBL ya? Belum? Oh belum ada DBL, oke enjoy ya. All the best buat basketnya. Oke boleh dipersiapkan. That's it, yuk kita foto di bawah apa di atas? Di bawah. Oke, sip. Oke, anak-anakku ayo kita... From passion! Tepuk tangan! Let's go! Spurs in 7!